Kasus KM50 tidak akan terjadi kalau Rizik Syihab waktu itu memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Kasus KM50 tidak akan terjadi kalau Laskar FPI tidak menyerang petugas polisi dengan senjata api dan senjata tajam. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Nusantara. Pemirsa Cokro TV, berjumpa lagi dengan saya Guntur Romli. Sebelum saya memaparkan tema kali ini, saya mau curhat dulu. Video saya di Cokro TV mulai diganggu. Video saya minggu lalu yang membahas soal fakta-fakta mengerikan yang disembunyikan oleh Rizik dan Munarman tentang transformasi FPI dari preman berjubah ke teroris pro khilafah, kalau diisi dengan insert, capturean berita dan foto-foto, langsung dibatasi oleh YouTube. Makanya video itu polosan tanpa insert. Judulnya pun akhirnya cuma bisa tes saja. Bisa jadi ada yang gerah dengan video-video saya, padahal saya cuma menyajikan fakta bukan fitnah. Gangguan pada video saya bukan mengada-ada. Jadi ini jawaban pada yang kasih komen, kok judulnya tes sih? Ya cuma itu bisanya. Pemaparan kali ini pun saya juga tidak bisa pakai insert. Nggak tahu nanti judulnya juga kayak apa kalau videonya sudah diunggah. Semoga Anda tidak bosan lihat wajah saya. Kalau bosan tutup saja layarnya, dengerin saja suaranya ya. Kali ini saya membahas fakta-fakta di persidangan kasus KM50. Persidangan itu mulai masuk tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kita berharap jaksa dengan bijak dan cermat melihat fakta-fakta itu. Jaksa semestinya juga ada di garda terdepan melawan radikalisme dan terorisme. Jangan sampai malah menuntut salah orang yang telah berjuang melawan radikalisme dan terorisme hanya karena khawatir dengan tekanan massa kelompok preman berjubah. Berdasarkan fakta persidangan bahwa kasus KM50 tidak akan terjadi kalau Rizik Syihab datang memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Waktu itu Polda Metro Jaya sudah mengirimkan panggilan kedua kali atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan prokes di Petamburan. Karena waktu itu pemerintah sedang menerapkan PSBB. Terbukti nantinya Rizik divonis bersalah atas pelanggaran prokes di Petamburan itu. Saat itu Rizik Syihab mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya, padahal sudah 2 kali dipanggil. Bahkan petugas polisi yang mengantarkan surat panggilan dihalang-halangi oleh Laskar FPI di Petamburan dan digeledah badannya. Googling saja beritanya. Saya tidak bisa memasukkan insert berita. Bayangin itu, petugas polisi datang ke markas FPI, dihadang-hadang dan digeledah badannya oleh laskar preman berjubah. Kan kurang ajar namanya itu. Tak hanya itu, Polda juga mendapatkan informasi yang tersebar di media sosial. Rizik akan mendatangi Polda Metro Jaya dengan jumlah besar dan akan memutihkan Polda Metro Jaya. Dengan adanya informasi itu, Diskrimum Polda Metro Jaya memerintahkan Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya untuk melakukan pengintaian pada lokasi Rizik dan kantong-kantong massa pendukung Rizik sebagai langkah antisipatif dan preventif. Makanya, petugas polisi yang diperintahkan tidak dibekali borgol dan tidak diperintahkan untuk membawa paksa, hanya melakukan pengintaian. Sekali lagi, tugasnya pengintaian. Peristiwa KM50
tidak akan terjadi menurut Komnas HAM kalau Laskar FPI tidak menunggu polisi. Silahkan Anda baca beritanya, di googling saja. Saya tidak bisa menampilkan di sini. KM 50 tidak akan terjadi kalau Laskar FPI tidak menyerang petugas polisi terlebih dahulu, mulai dari menghalang-halangi di jalan tol dengan melakukan gerakan zigzag dibuktikan dengan adanya CCTV, kemudian juga menggiring petugas polisi keluar pintu tol di Karawang dengan menabrak dan menghadang mobil polisi, kemudian membacok dengan senjata tajam. Setelah diberi tembakan peringatan ke atas dan teriakan polisi jangan bergerak, Laskar FPI malah membalas dengan melakukan penembakan dengan senjata api ke arah petugas polisi. Dan polisi pun membalas dengan tembakan. Selanjutnya terjadi tembak-menembak antara Laskar FPI dan petugas polisi dalam posisi dua mobil saling berkejaran dan saling menempel. Anda bisa bayangkan, adegan ini seperti film-film. Polisi memburu penjahat dengan aksi tembak-menembak. Dalam kejadian itu, dua Laskar FPI tewas di dalam mobil. Mobil Laskar FPI kemudian menabrak mobil lain di rest area KM 50 dan 4 orang Laskar FPI yang masih hidup ditangkap tanpa kekerasan. Ini berdasarkan saksi-saksi di rest area KM 50 dan akan dibawa ke Polda Metro Jaya dalam keadaan tidak diborgol. Polisi benar-benar memperlakukan mereka secara manusiawi, sedangkan dua Laskar FPI jenazahnya dibawa ke rumah sakit Polri. Dalam perjalanan ke Polda Metro Jaya di dalam mobil, 3 orang Laskar FPI yang berada di kursi paling belakang dan 1 orang yang berada di kursi tengah kanan mengeroyok Bribtu Fikri Ramadan yang duduk di kursi tengah sebelah kiri. Mereka bertiga yang di belakang memukuli, menjambak, membiting, mencakar, dan merebut senjata pistol di pinggang sebelah kanan Bribtu Fikri. Laskar FPI bernama Reza yang ada di belakang kursi Bribtu Fikri di pojok belakang kiri mencekik dan memiting lehernya. Karena dikeroyok, Bribtu Fikri teriak minta tolong. Ibda Yusmin yang memegang kemudi mendengar teriakan itu, melihat dari kaca spion dalam, berteriak kepada almarhum Ibda Wira yang ada di depan sebelah kanan, "Wir, awas Wir!" Kemudian Ibda Wira melepaskan tembakan pada Laskar FPI yang ada di kursi tengah kanan sebelah Bribtu Fikri, Lutfil Hakim yang memegang senjata Bribtu Fikri. Melihat kawannya kena tembakan, Laskar FPI yang ada di kursi belakang tengah, Ahmad Sofyan, berebut senjata itu. Almarhum Ibda Wira kembali melepaskan tembakan ke arahnya. Laskar FPI yang ada di belakang pojok kanan, Suci Khadafi, merebut senjata itu. Bribtu Fikri yang masih dalam posisi dipiting oleh Reza berusaha merebut senjata itu, kemudian terjadi tarik-menarik. Tangan Bribtu Fikri ditarik ke belakang, sementara lehernya masih dipiting Reza, terdengar bunyi tembakan, Suci Khadafi tertembak. Laskar FPI yang ada di belakang Bribtu Fikri, pojok kiri belakang Reza, kemudian berusaha merebut pistol itu. Kembali terjadi pergumulan, tarik-menarik pistol, ternyata Reza tertembak. Menurut pengakuan Bribtu Fikri, dia tidak sengaja dan tidak mengarahkan tembakan ke siapapun karena posisinya yang sangat sulit. Dalam keadaan dikeroyok dan dipiting, tangan kanannya ditarik ke belakang, tangan kirinya berusaha melepaskan cekikan Reza agar bisa bernafas. Setelah peristiwa itu, Bribtu Fikri mengalami goncangan jiwa. Anehnya pula, Ibda Muhammad Yusmin yang bertindak sebagai pengemudi juga dituntut hal yang sama, padahal dia tidak melakukan penembakan. Sementara Ibda Wira yang duduk di samping kirinya di depan dan menembak 2 Laskar FPI meninggal dalam kecelakaan tunggal setelah peristiwa itu. Fakta persidangan menunjukkan yang dibuktikan dengan hasil visum, luka-luka pada Bribtu Fikri berupa luka-luka di tangan, kepala, dan leher. Bribtu Fikri, petugas polisi itu dikeroyok dan dianiaya oleh 4 Laskar FPI dan Bribtu Fikri tidak dengan sengaja melakukan penembakan. Menurut pasal 49 KUHP ayat 1 dan ayat 2,
seharusnya orang yang melakukan pembelaan diri tidak boleh dipidana. Ayat 1. Tidak dipidana barang siapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu. Ayat 2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak boleh dipidana. Apalagi petugas-petugas polisi yang saat itu sedang melakukan tugas negara yang terpaksa melakukan pembelaan diri karena diserang oleh Laskar FPI yang jelas-jelas melawan hukum karena menyerang petugas polisi dengan senjata api dan senjata tajam. Seharusnya, dua petugas polisi itu, Ibda Muhammad Yusmin dan Bribtu Fikri Ramadan, tidak dihadapkan ke pengadilan atas kasus KM50 tanggal 7 Desember 2020. Semestinya, mereka diberi penghargaan karena pada akhirnya, tanggal 30 Desember 2020, FPI resmi dibubarkan. Apalagi, di persidangan Munarman, mulai terbukti fakta-fakta keterkaitan FPI dengan jaringan terorisme yang menguatkan data dari Kepala Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme UI, Beni Mamoto, ada 37 orang anggota FPI yang terlibat terorisme dari tahun 2009 sampai 2017. Meskipun dibubarkan, orang-orang FPI masih aktif terlibat dalam aksi terorisme. Buktinya, menurut Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, dari 364 teroris yang ditangkap tahun 2021, 16 orang diantaranya terafiliasi dengan FPI. FPI juga selama ini sudah identik dengan aksi-aksi kekerasan sehingga disebut oleh tokoh Muhammadiyah Buya Syafi'i Ma'arif sebagai kelompok preman berjubah. Dan sejak lama Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur menyerukan pembubaran FPI. Dan kini FPI adalah sarang teroris. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, seharusnya Ibda Muhammad Yusmin dan Bribtu Fikri Ramadan yang keduanya adalah sama-sama muslim yang baik, mestinya dibebaskan dari semua dakwaan dan tuduhan serta dipulihkan nama baiknya karena telah menjalankan tugas negara yang resikonya hidup atau mati. Tetap tegar Ibda Muhammad Yusmin dan Bribtu Fikri Ramadan, doa kita dan dukungan kita selalu bersamamu. Dan bagi saya, Ibda Yusmin dan Bribtu Fikri telah melakukan jihad, yakni jihad membela negara dari rongrongan kelompok teroris pro-khilafah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.